Gimana caranya agar dicintai Allah? Mau apa mau? Sok, mau tanya. Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau dicintai Allah? Nah, ulangi. Ngacung teh mending banyak mikir gitu ya. Coba lebih semangat gitu ya. Jangan begitu, jangan. Gitu aja, sing tinggi. Siapa yang mau dicintai Allah? Siapa yang mau disayang sama Allah? Siapa yang mau dirahmati oleh Allah? Mau? Coba mau tanya, lebih penting cinta Allah atau cinta suami? Sebentar. Ini yang laki-laki mohon maaf ya. Pagi ini Anda termarginalkan memang ya. Ayo, mau dicintai Allah? Mau dicintai Allah? Mau dicintai suami? Lebih penting cinta Allah atau cinta suami? Biar enak jawabannya, lebih penting cinta mana? Jawabannya dua-duanya. Betul tidak? Tapi kalau boleh milih, menurut mah lebih penting cinta Allah. Betul? Karena cinta manusia mah banyak bikin sakit hatinya. Betul apa betul? Cinta manusia mah banyak kecewanya. Iya apa iya? Ada di sini yang pernah disakiti? Mana orangnya itu? Baik, ayo kita bahas dulu. Kenapa harus ngejar cinta Allah daripada ngejar cinta manusia? Ada 3 alasannya. Sok catat. Ini ilmu tauhidnya biar makin nempel. Ada 3 alasan. Ada berapa? 3 alasan. 3 alasan ini kita akan bahas selama 3 jam ke depan. Ibu siap? Yang tidak siap, nanti silakan ibu dilanjutkan. Ada berapa alasan? Ada 3 alasan kenapa kita harus ngejar cinta Allah daripada ngejar cinta manusia. 1, manusia itu mudah berubah. Betul. Manusia itu mudah berubah. Manusia itu, mohon maaf, datang sebentar tapi membuat luka hati semakin besar. Status hari Jumat. Manusia itu datang sesaat tapi membuat luka hati semakin berat. Betul? Sekarang bilang A, besok bilang sekarang begini, nanti ada yang begitu. Siapa itu? Manusia memang begitu, mudah berubah. Maka izin, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Maka mohon maaf, berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Setuju? Karena ternyata manusia itu mudah berubah. Yang tidak akan berubah mencintai kita siapa? Yang tidak akan berubah melindungi kita siapa? Yang tidak akan berubah mengerti isi hati kita siapa? Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Betul? Allah Al-Alim, Allah Al-Basir, Allah As-Sami. Allah yang tidak akan pernah berubah mencintai hambanya. Tapi manusia
sering berubah. Maka kalimat tauhid yang sering kita baca, la ilaha illallah, maknanya apa? Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada tempat bersandar kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alasan yang pertama, kenapa tak boleh mengejar cinta manusia? Karena manusia itu mudah berubah. Dua, manusia itu lemah. Manusia itu lemah. La haula wala quwata illa billah. Ibu sayang, mohon izin ya. Manusia mah lemah. Apakah kita mau bersandar pada yang lemah? Disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Surat apa? Al-Ankabut ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang bersandar kepada manusia, orang-orang yang bersandar kepada selain Allah, kamathalil ankabut, diibaratkan dia bersandar kepada laba-laba. Ittakhadat baitan, yang laba-laba itu sedang membangun rumah. Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Dan ketahuilah, tidak ada rumah yang paling lemah kecuali rumah siapa? Laba-laba. Dan orang yang bersandar kepada manusia seperti bersandar kepada rumah laba-laba, lemah, tak punya daya dan upaya. Betul? Kadang yang ada, manusia itu saking lemahnya datang dengan kepentingannya masing-masing. Betul? Pas lagi butuh datang, udah terpilih betul? Maka jangan bersandar kepada manusia. Manusia itu lemah, betul? Dan alasan ketiga, mohon izin, ini jawaban terakhir, karena manusia itu ada batasnya. Betul? Ibu cinta sama suami, mohon maaf, cinta karena paras, paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Betul? Cinta karena harta, harta ada habisnya. Betul? Sekarang mungkin kaya, izin punten mohon maaf, tak sedikit orang yang awalnya kaya kemudian habis kekayaannya. Ada? Cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Betul? Lantas apa yang kita banggakan bersandar kepada manusia? Bahkan ujungnya mohon maaf, semua manusia pasti akan mati. Betul? Lihat ini yang hadir, wajahnya mirip semua. Jangan tersinggung ya. Lihat ini yang hadir, wajahnya camat semua. Apa camat teh? Camat itu artinya calon mati. Dah mati mah pasti, iya apa iya? Cuman AA nggak tahu waktunya. Bisa jadi jamaah duluan, AA belakangan, atau dibalik, AA-nya belakangan, jamaahnya. AA kan masih muda, AA mah masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Dikit apa banyak? Lihat survei membuktikan ternyata yang masih muda mati itu lebih besar potensinya. Mana contohnya? Lihat, belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Yang matinya trek-trekan motor biasanya orang tua atau anak muda?
Aa belum pernah dengar ada seorang kakek lompat dari hotel tertinggi karena diputusin neneknya. Enggak ada. Yang matinya begitu biasanya orang tua atau anak muda. Maka mati nggak pandang tua, nggak pandang muda. Bunda dengan Aa mungkin usia kelihatan bunda lebih tua, Aa lebih muda, tapi mati nggak ada yang tahu. Bisa jadi bunda yang tua duluan, Aa yang agak muda belakangan, atau dibalik, Aa yang agak muda. Jadi mohon maaf, sekarang mah gini aja daripada berdebat lah. Kira-kira yang masih dibutuhkan umat, bunda atau Aa? Biar jelas ini mah jawaban teh. Cuman yang jelas kita yakini, fahami, kullu nafsil dha'iqatul maut. Manusia tuh pasti mati. Betul nggak? Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Yang di atas mati. Yang di belakang mati. Yang di tengah mati. Yang di depan mati. Aa Hilman. Kalau Aa jangan mati atuh ya, wafat gitu loh. Manusia ada batasnya, setuju? Maka disinilah kita belajar, jangan ngejar cinta manusia. Betul? Bahkan manusia mah izin ya, suka ada like and dislike-nya. Betul nggak? Di depan kita kayak baik, di belakang kita ngomongin kita. Ada yang begitu? Di sini ada orangnya. Mana orangnya? Mana? Mana ada yang ada. Makanya mohon maaf, udah ngejar cinta Allah aja daripada ngejar cinta manusia. Betul? Kalau orang udah ngejar cinta Allah, tenang hatinya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Status hari Sabtu. Tulis. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, galau dengan cacian. Betul? Manusia emang begitu kok. Ada yang datang, ada yang pergi. Betul? Ada yang cinta, ada yang benci. Betul? Ada yang suka, ada yang tidak suka. Betul? Percayalah, hanya ada satu zat yang tidak pernah berubah mencintai kita. Siapa dia? Allah. Hanya ada satu zat yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Siapa dia? Allah. Hanya ada satu zat yang tak akan pernah pergi meninggalkan kita. Siapa dia? Allah. Maka bunda sayang, izin ya. Bunda, teteh, kita boleh kehilangan apapun, asal jangan pernah kehilangan Allah di hati kita. Setuju? Banyak orang yang suka bilang gini, gimana ya kalau nanti suami aku meninggal? Jawab, dikubur atuh bu. Kenapa meniriwah gitu pertanyaan teh? Ayo, saya mau tanya, izin ya. Di sini ada yang sudah ditinggal suami, ada? Nah, coba yang sudah ditinggal suami, izin ya. Ada ya? Oke. Ibu masih bisa makan? Masih hidup? Masih bernafas? Lebih bahagia sekarang atau dulu? Kenapa jadi sekarang? jadi ternyata beban selama ini teh suami ibu ya. Iya ya, dipikir-pikir kok lebih bahagia sekarang. jadi
Jadi selama ini beban ibu teh siapa? Suami. Makanya mohon izin, sok. Juga mau tanya, ibu nih izin ya, jawab. Lebih tenang mana? Orang yang kaya atau orang yang miskin? Coba ya, coba. Sok. Contoh. Ibu pakai sendal yang harganya 5 juta dengan yang harganya 500.000. Lebih tenang yang mana? Betul? Ibu pakai sendal yang 5 juta disimpan di luar, gelisah tidak? Betul? Ibu lagi ngaji, fokus sama AA atau sama sendal? Sama sendal. Ibu punya tas yang 5 juta dengan yang 500.000. Pertanyaannya, kalau hujan turun, hujan. Kalau yang 500.000, ibu simpan di atas. Betul? Kalau yang 5 juta dipeluk. Yang kehujanan ibu atau tasnya? Jadi lebih sengsara yang mana? Betul tidak? Makanya kalau ada yang bilang gini, aku mah bahagia kalau punya banyak uang teh. Cek masalah. Karena banyak juga orang kaya yang gelisah. Betul tidak? Sok jawab, ada orang kaya gelisah? Ada orang kaya stres? Ada orang kaya frustasi? Mohon maaf, ada orang kaya korupsi? Biasa aja, nggak usah marah-marah gitu. Ada. Nggak usah ngomongin orang, ini mah cuma nanya. Mah ada orang kaya korupsi? Ada orang kaya bunuh diri? Jawab, ada orang miskin stres? Jawab, ada atau tidak? Ada orang miskin frustasi? Kira-kira yang paling stres frustasi orang kaya atau orang miskin? Menurut AA, yang stres frustasi itu orang yang tidak ada Allah di hatinya. Betul? Ibu punya suami ganteng. Coba ibu pilih yang mana ini ya? Suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Nggak bilang jelek ya, abstrak aja nih, biar tenang bahasa kita. Pilih yang mana? Ganteng menenangkan. Mohon maaf, yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Betul? Emang ibu izin ya? Nggak bilang ganteng, enggak ya? Cuma nanya, ibu punya suami kayak pasti bahagia atau belum tentu? Jawabannya belum tentu. Belum tentu apa? Belum tentu mau sama ibu. Juga pasti milih-milih atuh. Betul tidak? Betul? Sok, suami ibu dengan lebih ganteng siapa? Nah, sebentar ya. Suami ibu dengan lebih cakep suami atau Yang bilang lebih cakep istighfar. Karena suami ibu lebih cakep dari Betul tidak? Kenapa? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Betul? Buat apa punya laki-laki ganteng kalau bukan punya kita? Betul tidak? Ibu jalan-jalan ke mall Bumi Kedaton, MBK, ada tas bagus. Dengan izin Allah ibu pengen tidak? Pengen. Ku Allah diizinin, ibu kebeli itu tasnya. Sok mau tanya, lebih indah mana itu tas setelah kebeli apa sebelum kebeli?
Waktu sebelum kebeli mah meni pengen ngeliat teh, betul nggak? Pas udah kebeli biasa aja, biasa aja. Sama kayak suami ibu. Itu perumpamaannya. Kenapa suami ibu sekarang rasa-rasanya biasa-biasa saja? Karena sudah bukan dibeli, dimiliki, dibeli. Karena sudah dimiliki, betul tidak? Dan kenapa AA rasanya spesial? Karena AA bukan belum dimiliki, tidak akan dimiliki. Nggak usah berharap. Riweh ini mah, nggak usah berharap gitu. Berharap ke AA teh patah hati nanti teh. Betul tidak? Jadi alasannya Ahilman, kenapa kita harus ngejar cinta Allah daripada ngejar cinta manusia? Ada 3 alasannya. 1, manusia itu apa? Mudah berubah. 2, manusia itu apa? Lemah. 3, manusia itu apa? Ada batasnya, ada akhirnya. Betul atau tidak? Maka poinnya, jika tidak ingin pernah merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Status hari Minggu. Sok, catat. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Karena sesungguhnya yang punya siapa? Betul apa betul? Kita mah cuman dititipi sama Allah. Jadi kalau udah tahu semuanya dari Allah, karena Allah untuk Allah, terus apa mau ngejar cinta manusia? Setuju? Sok, angkat tangan kanannya. Simpan di pundak sebelah kanan sahabat kita. Ya, sekarang ikuti di samping kita, di pundak sebelah kiri mungkin ya kalau bahasa kita. Sok, ikuti kata-kata Ahilman. Sahabatku, besti, kata Ahilman, mulai hari ini hidup kita harus bahagia. Caranya bersandar hanya sama Allah. Jangan bersandar kepada manusia. Manusia itu mudah berubah. Manusia itu lemah. Manusia itu ada batasnya. Percayalah, yang mencintai kita selamanya, setulusnya, sejujurnya, hanya Allah yang paling mengerti tentang kita. Hanya Allah yang bisa nolong kita. Hanya Allah. Ingat ya, sahabatku, kalau saya lagi bicara, lihat wajah saya. Betul apa betul? Jelas apa jelas? Pertanyaan selanjutnya, AA, setelah kita tahu yang mencintai kita hanya Allah, gimana caranya agar kita dicintai oleh Allah? Seperti apa? Apa amalannya? Jangan kemana-mana. Kita akan bahas setelah pelajaran. Sok, tulis 4 amalan agar dicintai oleh Allah. Ya gitu aja. Gimana, enak gak ceramahnya? Nyambung gak bahasanya? Udah hampir
Belum ya? Sampai jam berapa cerap? Jam 5. Jam 5 ya udah. Sampai jam 10 cukup ya? Enggak, kurang. Sampai jam 11? Berarti ceramah 3 jam. Udah berapa banyak ustadz yang meninggal di sini nih? 3 jam langsung. Coba. Atau dikasih waktu Ati buat bernafas. Sok tulis, ada berapa? 4. Kok ibu 3 bu? Oh iya 4 ya. 4 amalan agar dicintai oleh Allah. 1. Perbanyak taubat. Apa yang pertama? Perbanyak taubat. Sok tanya. Yang hadir di sini punya dosa atau tidak? Dosanya dikit apa banyak? Banyak aja atau banyak banget? Banyak banget atau luar biasa? Ibu sayang, kalau kita punya banyak dosa, itulah yang bikin hidup kita tidak bahagia. Setuju? Tapi kan kita teh manusia iya. Manusia kan pasti punya dosa, iya. Tapi bunda harus tahu, setiap manusia punya dosa. Kullu bani adamu khotoun wa khairul khotoina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang punya dosa adalah orang yang bertaubat, minta ampun, kembali kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang suka bertaubat dan orang yang suka mensucikan diri. Maka izin ya, kalau bunda mau dicintai Allah, banyakin taubat. Minimal akthiru istighfar, perbanyak istighfar. Ini kan wajah-wajah yang hadir teh ada kemiripan ya. Selain tadi wajah camat, ini juga wajah banyak dosa kelihatan. Jangan tersinggung, dan memang begitu adanya. Betul tidak? Di rumah tangga aja sok jujur. Yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Ulangi ya. Di rumah tangga yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Ibu udah mah banyak dosa nuduh lagi. Menurut izin ya, jangan tersinggung, jangan marah. Yang paling banyak dosa di rumah tangga itu istri kepada suami. Ibu protes, cari penceramah yang lain. Menurut yang paling banyak dosa di rumah tangga teh istri kepada suami. Setuju tidak? Bagus kalau begitu. Suami kepada istri mah tidak ada dosa. Ibu protes, cari penceramah yang lain. Yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Suami kepada istri mah tidak ada dosa, tapi namanya zolim. Lebih parah mana, dosa apa zolim? Jadi manusia paling zolim siapa? Manusia paling zolim teh Fir'aun. Kenapa jadi suami? Teu nyambung ieu mah ngaji teh. Di mana keterangan manusia paling zolim suami? Manusia paling zolim teh Fir'aun. Emang suami ibu? Bukan kan?
Ya Allah, ayo istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Bedanya apa? Dosa itu urusannya hanya sama Allah. Kalau zolim urusannya dua. Satu sama Allah, dua sama manusia. Saya jadi suami, kalau nyakitin istri urusannya dua. Satu, saya punya dosa sama Allah. Tapi yang kedua, saya nyakitin hati istri. Betul? Tapi kalau ibu punya salah, urusannya satu, sama Allah. Dan itu besar sekali. Dan luar biasanya, Allah menitipkan ridhonya seorang istri pada seorang suami. Ibu sholat, ibu puasa, ibu baca Quran, ibu ngaji, tapi ibu tidak berbakti sama suami. Mohon maaf, surga tak mungkin ibu dapatkan dalam hidup ibu. Aman Pak? Aman Pak, tenang Pak. Aku bersamamu Pak, tenang Pak, tenang. Bab ini aku agak jelas sedikit ya. Jelas apa jelas? Ini bukan kata AA. Nabi yang bilang begitu. Bahkan dalam hadis yang lebih lebar Nabi sampaikan, siapa seorang istri sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan taat patuh berbakti sama suami dan mampu menjaga diri, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Nggak cukup pakai amin. Ibu teh coba mikir. Jadi AA suka gemes sama ibu yang merasa tidak punya dosa. AA, ini kan kesalahan suami aku. Aku mah udah jadi istri yang baik. Baik dari mana ibu teh? Ayo jawab, ibu pernah nggak cemberut sama suami? Pernah kesel sama suami? Pernah meninggikan suara depan suami? Pernah memalingkan wajah dari suami? Pernah nolak suami? Pernah belanja online tanpa izin suami? Pernah? Coba ibu teh baik dari mana, Bu? Ayolah jujur sama AA. Makanya izin ya, daripada sibuk melihat kekurangan suami, lebih baik istighfar dengan dosa-dosa ibu. Setuju tidak? Tapi juga sebaliknya, suami jangan mudah menyakiti hati istri. Betul? Hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Karena perbuatan kita menyakiti hati istri namanya zolim. Maka jangan kaget, suami yang mudah menyakiti hati istrinya, maka Allah akan bikin kecewa perasaan hidupnya. Tapi suami yang sayang sama istri, maka Allah akan sayangi hidupnya. Nggak butuh pakai amin. Dan ingat, rumah tangga itu saling, bukan saing. Status hari Senin. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Betul? Istri banyak tobat, suami banyak tobat, boleh jadi rumah tangga kita berantakan, masing-masing merasa lebih baik daripada pasangannya. Coba ibu hari ini udah minta maaf belum sama suami? Ustadz, minta maaf apa? Orang aku mah gak punya salah. Ada istri yang suka merasa tidak punya salah. Bukan yang di sini, yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak jauh beda. Coba ibu belajar ya, perbanyak taubat. Daripada sibuk melihat kesalahan orang, lebih baik sibuk melihat kesalahan diri sendiri. Kita mah ada suka begitu. Semut di ujung lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Padahal dosa kita banyak.
Berapa kali istighfar yang kita ucapkan setiap hari? Bukankah kata Nabi, barang siapa yang suka melazimkan membaca istighfar setiap hari, maka Allah ampuni dosanya. Bahkan kalaupun dia punya dosa, ditandai dengan titik hitam di hatinya, kemudian dia baca istighfar, maka Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Lihat suami teh harus pakai kacamata Allah, jangan kacamata manusia. Kenapa ya rumah tangga aku teh berat sekali, apa nggak ketukar suami aku teh ya, ya dengan suami tetangga gitu ya, dan suami tetangga meni asa baik, apa nggak ketukar ya? Udahlah Bu, ridho sama takdir Allah, betul tidak? Kadang ibu suka curhat, padahal suami teh kebaikannya juga ada, tapi sering ketutup karena ibu melihat kekurangannya, betul tidak? Bapak juga sama Pak. Kenapa Bapak teh lebih pintar melihat perempuan di luar sana, lupa melihat istri di rumah? Ibu nih, Masya Allah meni cantik-cantik begini, di rumah begini enggak? Oh, enggak, ibu enggak begini dir. Oh, ini cantik buat siapa? Salah berarti selama ini teh. Jadi salah. Makanya maaf ya, banyak suami yang suka komplain sama AA teh. Istri saya teh ngefans banget sama Ahilman teh. Emang kenapa ayah? Di HP-nya lebih banyak video AA daripada video saya. Iya kan saya mah tuh Ustaz merenya. Ari bapak siapa? Lebih banyak. Saya masih nggak masalah. Istri saya ngaji kemana-mana nggak masalah. Video AA boleh. Tapi yang saya bikin kecewa apa? Nggak nambah ilmu. Yang nambah cuman seragam. Dan itu berpengaruh, bertambahnya seragam, bertambah cicilan. Saya teh ngerasa perasaan saya ceramah, ngasih tahu sama istri untuk lebih baik sama suami. Betul apa betul? Cuman sayangnya yang sering direkam oleh ibu-ibu teh yang menguntungkan ibu-ibu. Yang tidak menguntungkan mah nggak direkam. Buat apa? Nggak ada keuntungan buat saya. Tapi kalau yang menguntungkan ibu-ibu direkam, padahal izin. Kita juga punya salah, tapi kita lupa taubat sama Allah. Betul tidak? Maka Bunda, kalau rumah tangga mau dicintai Allah, banyakin taubat. Kalau hidup mau disayang sama Allah, banyakin taubat. Minimal salah satunya perbanyak apa? Istighfar. Ibu lihat suami teh jangan pakai nafsu. Saya teh punya anak 2, alhamdulillah. Yang pertama mah pinter, alhamdulillah, mirip mamahnya. Yang kedua mah agak kurang, ini teh. Terus saya tanya, emang yang kedua kenapa? Iya, yang kedua mah mirip bapak. Lupa ibu teh, padahal bikinnya kan barengan sama suami. Betul tidak? Mendidiknya juga barengan dengan suami. Kenapa kalau yang baik-baik nunjuk ke ibu, kalau yang kurang nunjuk ke suami? Jangan ketawa ya Bu ya. Taubat ibu teh ya. Sokwa dibilang begini, ibu tolong tulis ya 5 kelebihan suami. Pasti ibu mikir, apa ya asa nggak ada kelebihan. Tapi kalau ganti pertanyaannya, ibu tulis ya 5 kekurangan suami. Pasti ibu teh nawar, kalau 10 boleh nggak? Kita mah begitu. Ibu lihat pasti lebih pintar melihat kekurangannya.
Itu ya si Ahilman teh, iya. Aslinya meni cakep begitu ya, Masya Allah. Bening ya, Masya Allah. Tatapan matanya meni sayu begitu ya. Suaranya soft spoken banget ya. Adem, enak ya. Wajar ya, pantesan yang ngaji beliau teh meni banyak ya. Ya ada aku juga dulu teh maunya suami teh kayak begitu, kayak AA, tapi jadi kemana-mana cerita teh. Kita mah lebih pintar begitu. Melihat lupa kalau kita juga punya banyak kekurangan yang harus kita taubati. Betul tidak? Jadi kalau mau dicintai Allah, perbanyak apa? Taubat. Taubat minimal dengan apa? Istighfar. Ingat ya, yang kurang banyak bukan doanya, tapi mungkin yang banyak adalah dosanya. Maka ada rumus, sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Status hari Selasa. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Karena boleh jadi yang bikin kamu nggak dicintai Allah bukan kurang doanya, tapi banyak dosanya. Lupa minta ampun sama Allah. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Dua, kalau mau dicintai Allah, tinggalkan maksiat. Satu, kalau mau dicintai Allah, perbanyak taubat. Yang kedua, kalau mau dicintai Allah, tinggalkan maksiat. Ibu, jamaah semua yang hadir, ayo sibuklah dengan kebaikan agar kita tidak sibuk dengan keburukan. Karena manusia itu sama Allah dikasih dua potensi. Satu, potensi jadi baik. Dua, kadang kita terpeleset jadi orang yang tidak baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ilhamkan kepada manusia itu dua. Kadang manusia itu fujur, kadang manusia itu takwa. Kadang manusia itu berbuat buruk, kadang manusia itu berbuat baik. Kadang manusia itu maksiat, kadang manusia itu taat. Ternyata rumusnya, kalau bunda ingin meninggalkan maksiat, sibuklah dengan taat. Ibu harus sibuk dengan kebaikan agar ibu tidak punya waktu berbuat keburukan. Salah satunya izin. Kalau ibu ingin pelan-pelan meninggalkan maksiat, salah satunya ibu harus sibuk dengan ilmu. Perempuan harus sibuk dengan ilmu. Karena kalau perempuan tidak sibuk dengan ilmu, perempuan akan sibuk dengan perasaan-perasaannya. Sibuk dengan prasangkanya, sibuk dengan curiganya, sibuk dengan insecure-nya, sibuk dengan overthinkingnya. Tapi kalau ibu sibuk dengan ilmu, maka ibu akan sibuk dengan kebaikan. Begitu seterusnya. Laki-laki harus sibuk dengan ilmu. Kalau laki-laki tidak sibuk dengan ilmu, maka laki-laki akan sibuk dengan hawa nafsunya. Betul apa betul? Maka kalau mau dicintai Allah, tinggalkan maksiat. Jaga lisan. Masya Allah. Kenapa A bilang jaga lisan? Karena perempuan itu sumber dosa yang paling banyak ada pada lisan. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan.
Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita ketabrak. Tetangga naik jabatan, kita yang hitung pendapatan. Nggak kuat, lisan teh nggak kuat. Ibu-ibu mah sinetron lagi tayang, yang sibuk apanya? Lisannya. Harusnya kan nggak begitu. Harusnya ini apa sibuknya? Tapi lisan kadang-kadang nggak bisa nahan teh. Betul tidak? Nggak usah jauh-jauh. Ibu lagi ngaji begini, emang ibu nggak ngomongin orang? Tidak ada jaminan. Ibu lagi ngobrol gini, duduk ngaji, rapi gini, ngobrol sama temennya, ece. Apa? Ece, apa? Lihat baris 2 jarum jam 5. Baris 2 jarum jam 5. Kata temennya, apa? Lihat jilbabnya kembang-kembang. Penasaran? Emang kenapa dengan kembang-kembang? Ibu tahu nggak? Itu teh taplak meja. Dipakai itu di situ. Saya teh tahu, kemarin saya beli juga. Waktu lagi promo 99 itu teh ada. Sama kayak gitu. Itu taplak, cuma udah beres ngomongin yang kiri kanan, mulai ke belakang. Di belakang teh qadarullah ada ibu-ibu, bulu matanya menip panjang. Nggak kuat atuh pengen ngomongin teh. Ece, lihat, pas belakang kita banget. Pas. Nggak dilihat penasaran, tapi dilihat takut tersinggung. Kini lihat tidak ditanya, emang kenapa? Lihat bulu matanya. Mohon maaf, itu yang ngomongin bulu mata, dia nggak sadar bulu mata dia juga panjang. Diomongin, ngapain ya? Padahal ngaji doang, coba ngaji doang, ngapain? Pakai maskara segitu, ngapain? Aku males lihat ibu-ibu begitu teh. Dia teh nggak sadar, dia teh ngomongin dirinya sendiri itu teh. Ada yang begitu tidak? Di sini ada. Yang mana orangnya itu tuh? Nggak ada. Mohon maaf, izin, ngaji belum selesai. Udah nanya sama temennya, Ece, apa? Nanti jadi kan kita ngebakso. Ayo jawab, ada nggak yang begitu? Ece, nanti kita ngebakso kan di doa teh diketuai Halim. Ada bakso Sony di situ teh. Sok ngajinya belum selesai, udah bikin agenda setelah ngaji. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Allahu Akbar. Izin, ada nggak yang begini? Mohon maaf, ibu datang, izin ya, ibu teh janjian sama temen, sebut saja 3 orang. Temen ibu teh berangkatnya beda-beda. Ada 1 orang yang datangnya duluan. Dia datang duluan di situ, di sampingnya kosong, sama dia di booking pakai tasnya. Ada nggak yang begitu? Nanti temen lain tuh datang jamaah lain nanya, itu kan kosong kan? Ibu bilang ada. Ini ada. Ada yang begitu? Itu orang mau ngaji, dia juga pengen di depan kan? Ibu bilang nggak boleh. Ada. Belakang.
Mohon maaf, pertanyaan A, itu si ibu yang datang tersinggung atau tidak? Sakit hati tidak? Jangan-jangan gara-gara ibu ngebooking tasnya dia nggak mau ngaji lagi. Kenapa sih ibu teh lamun ngaji harus sama orang yang kenal di sampingnya? Kenapa? Kenapa harus begitu? Kenapa? A pernah tanya, ibu teh kenapa kalau ngaji harus sama yang kenal? Iya A, sama si ibu ini mah asik. Asik naon, ibu teh rek naon ngaji teh. Justru ibu teh ngaji biar ketemu orang baru, betul tidak? Ini mah ada kemana-mana dengan si eta we. Ngaji dengan dia, senam dengan dia, arisan dengan dia, belanja dengan dia, ngagibah dengan gemes jadinya tuh. Tanpa sadar kita teh suka begitu. Betul tidak? Kata si ibu, kok si A meni tahu banget ya? Ini jawabannya kenapa A jadi favorit ibu-ibu. Saya ngerti bu. Mohon maaf ibu teh kadang-kadang lupa. Itu teh kecil bu. Tapi bikin Allah teh nggak sayang sama kita. Makanya tinggalkan apa? Maksiat. Tapi kan A, ini kan semua ini ingat ya, selama perbuatan ibu menyakiti hati orang lain, maka perbuatan itu akan mengundang cintanya Allah pergi menjauh dari kita. Maka ada hadis, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni ahihi. Allah tidak akan menolong hambanya kecuali hambanya menolong saudaranya. Maka hadis yang lain disebutkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Maka jangan suka nyakitin orang. Iya apa iya? Boleh jadi ibu teh, izin ya. Boleh jadi ibu teh merasa tidak dicintai Allah karena banyak hati yang pernah tersakiti karena kelakuan kita. Tuh kan, dengerin kata aku juga, salah itu teh. Dengerin. Udah itu makan kita mah jangan saling nyalah-nyalahin. Betul tidak? 2, tinggalkan maksiat, jaga lisan. Jangan suka gibahin orang, setuju tidak? Jangan suka julid sama orang. Ibu nggak usah lah iri. Pulang dari ngaji ngerasa paling pinter, ada. Pulang ngaji sama temennya ngobrol, Ece, apa? Kita mah ngaji ya. Insya Allah kita mah ahli surga ya Ce ya. Kita mah ahli surga ya Ce ya. Terus ibu teh lihat ada orang gak ngaji, teman ibu. Tuh, Ece, lihat. Cetuti, lihat. Cetuti mah susah diajak ngaji teh. Tapi kalau senam jumba, semangat. Tapi kalau ngaji enggak, susah cetuti mah. Mohon maaf. Boleh jadi cetuti yang gak ngaji, tapi hatinya bersih, lebih baik di hadapan Allah daripada kita yang ngaji tapi hatinya kotor. Betul tidak? Maka jaga lisan, jangan semua dikomentarin. Mending gak kuat teh, pengen ngaji teh dapat apa kalau begitu mah? Betul tidak? Pulang ngaji lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena ada kebaikan yang dihadirkan. Itu baru benar ngajinya. Betul tidak? Pulang dari sini ketemu suami, hormat. Ini mah kadang-kadang ada yang macem-macem pulang ngaji teh. Suami lagi di rumah, ibu pulang ngaji. Assalamualaikum, bunda pulang. Suami teh nanya, bunda dari mana bunda teh? Ngaji.
ngaji mamah mah. Padahal suami teh nanya udah bener, tapi ibu mending ngerasa mama mah ngaji pak, ngaji nggak kayak bapak. Suami teh gini aja, diem aja. Suami teh nanya sama kita teh, mama tadi teh ngaji teh apa temanya? Cek ibu teh, percuma, bapak nggak akan paham. Apa coba pulang ngaji teh mending nggak jelas begitu. Saya mah sakit hati digituin teh. Ditanya lagi, siapa ustadznya tadi teh? A.A. Hilman. Beda sama bapak Aam. Nah jadi kemana-mana itu. Nanya apa jawaban apa. Ibu teh pulang ngaji justru harus makin baik sama suami. Bukan jadi malah tambah dosa sama suami. Apa salahnya pulang ngaji ibu teh datang suntangan suami teh? Itu teh suami ibu, bu. Tanya, bapak udah makan belum bapak teh? Menikrus kerontang gini bapak. Tanya sama ibu teh, maafin ya pak ya, mama teh menikasikan ngaji. Tadi teh si Ahilman aduh bagus ceramahnya teh. Ini lucu, kadang sedih. Jadi lupa kalau di rumah teh ada pangeran mama yang paling ganteng ya. Gitu. Sama suami teh. Langsung ibu teh bilang, ayah maafin ya, ayah tadi teh ilmunya bagus. Boleh nggak mama share sama ayah? Gitu. Pulang ngaji teh. Ayah, ternyata kata AA, yang paling banyak dosa teh mama sama ayah. Ayah, maafin mama ya kalau banyak dosa. Tuh, jadi pulang ngaji teh cek suami teh, takil atau alus itu ya. Sukses ngajinya kalau begitu. Bukan merasa jadi paling pintar, ngerasa paling tinggi. Gimana ibu mau dicintai Allah, sedangkan ibu nyakitin hati suami? Betul tidak? Tinggalin maksiat. Sama anak, jangan suka marah-marah sama anak teh. Ini mau sama anak teh, kakak lihat mama, lihat. Kata anaknya, kenapa pulang ngaji jadi marah-marah begini? Ini ngaji dari mana ini teh? Lihat mama, kata si kakak, udah dilihat nih. Kamu tahu kan kak, mama teh mengandung kamu, melahirkan kamu, kamu lihat kan? Lihat waktu mama mengandung, lihat. Ya tidak atuh mah, kan aku di perut mama, gimana ngelihatnya? Kadang ibu suka minta sama ayat, coba, anak kakak, hargai mama, hargai mama. Kata anaknya, berapa harga mama teh? Apa sih pulang dari sini kok jadi marah-marah begitu? Sama suami cemberut, sama anak marah-marah. Mana hasil ngajinya? Boleh jadi maksiat kecil yang sering bunda hadirkan menjauhkan cintanya Allah sama kita. Maka pulang dari sini teh sama suami tatapan teh yang terbaik. Ayah, ayah gitu. Jadi enak suami teh ngelihatnya. Jadi suami teh pulang dari kantor teh enak atuh dah. Lihat ibu teh, assalamualaikum, ayah pulang. Ibu teh langsung lari, waalaikumsalam. Langsung ambil tasnya, cium tangannya. Tanya sama suami, ayah mau makan dulu, mau mandi dulu, mau aku dulu? Ya gitu. Itu istri yang bener tuh kayak begitu tuh. Betul tidak? Kalau mau makan siapin makanannya, kalau mau mandi siapin handuknya. Ini mah kadang-kadang punten atuh di rumah teh. Suami datang, kini we di kursi. Tangan kanan remote TV, tangan kiri HP. Gitu gitu. Suami teh datang bukannya disapa, nggak ada tuh. Kalau suami pulangnya kecepetan, jam segini udah pulang, nggak ada kerjaan kali ya. Kalau suami pulangnya kemalaman, curiga luar biasa. Gimana atuh ibu teh mau dicintai Allah?
Kadang-kadang kita lupa menghadirkan kebaikan, malah sibuk dengan keburukan yang kadang menyakitkan hati pasangan kita. Betul tidak? Ayo pulang dari sini mah lebih baik. Bicaranya harus makin baik. Setuju? Ibu kalau ngingetin suami teh harus baik kata-katanya. Ini mah kadang-kadang ada yang begini ya. Kan suami teh lagi duduknya, azan berkumandang. Ibu teh bilang gini sama suami, ayah sholat, udah azan. Ayah teh udah tua, ayah. Tobat ayah teh, ayah. Ayah teh bakal mati sebentar lagi juga. Ayah teh lihat umur ya, lihat umur ya. Sholat ya. Astagfirullahalazim. Tujuannya bagus, tapi caranya gak enak begitu. Sakit atau tidak? Coba dirubah kata-katanya. Ayah, udah azan, sholat yuk. Ayah tahu nggak, mama teh kalau sholat diimamin sama ayah lebih khusyuk sholatnya. Enak kan? Walaupun di hati bukan tambah khusyuk kan ya. Di hati ini mah kadang-kadang ya. Kan kadang-kadang suami kita mah suka pernah salah mungkin ya. Pernah mungkin baca watini, ujungnya wal asri mungkin kan ya. Dak pabeli teh bacaan teh mungkin ya, ini makan kita nggak tahu. Tetap we bu di depan suami mah lisan teh dijaga. Karena izin ya, tujuannya baik tapi cara ngomongnya nggak enak, sakit hati. Kalimatnya sama, nadanya beda, lain rasanya. Ini jambu monyet. Ini jambu monyet. Sekarang kita rubah. Ini jambu. Kalimatnya sama apa beda? Sama. Rasanya sama atau beda? Ini jambu monyet. Ini teh jambu. Sesederhana itu. Maka juga sama sebaliknya, ayah yang di luar sana. Jangan mudah menyakiti hati istri dengan lisanmu ya. Almar'atu kalmir'ah. Hati perempuan itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari apa? Ayo, kalau mau dicintai Allah tinggalkan maksiat. Ulangi, satu apa? Perbanyak taubat. Dua, tinggalkan maksiat. Yang ketiga, kalau mau dicintai Allah tingkatkan taat. Apa? Satu, jaga sholat. Ibu sesibuk apapun jangan tinggalin sholat. Ayah sesibuk apapun jangan tinggalin sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Lagi ngerasa bingung dengan hidup, lagi ngerasa capek dengan hidup, sok ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat. Mau rezeki lancar, sholat. Mau hidup mudah, sholat. Mau hati tenang, sholat. Mau rumah tangga berkah, sholat. Kunci kebaikan itu ada pada sholat. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Ulangi, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Dua, amalannya sedekah. Apa? Sedekah. Ibu jangan ragu sedekah. Setuju? Ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima kasih. Artinya seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Ibu kalau sedekah biasanya kasih yang terbaik atau yang tersisa? Coba dijujur ya. Kalau ibu punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20 yang mana sedekahnya?
Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar. 50, 20, 10 yang mana? Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar. 50, 20, 10, 5.000 yang mana? Terakhir ya, uangnya 87.000 5 lembar. 50, 20, 10, 5.000, 2.000 yang mana? Yang mana? Mau dicintai Allah? Berapa sedekahnya? Nggak nyambung kalau 2.000. Maka izin ya, nanti sebelum doa ada sunduk yang lewat, nggak boleh 2.000. Udah lewat? Oh, nanti lewat lagi kalau begitu. Nggak boleh 2.000, kan mau dicintai Allah. Tapi kan adanya 2.000, ya nggak apa-apa kalau adanya 2.000. Yang kesel begini, sunduk lewat pura-pura nggak lihat. Sunduk lewat, apa? Astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Mau disayang sama Allah, mau dicintai Allah, sedekah yang terbaik. Apalagi buat masjid, betul tidak? Kenapa harus takut? Maka kata Nabi, salah satu amalan yang akan mengundang cintanya Allah, infak sedekah. Sedekah menghapuskan dosa. Sedekah mengabulkan doa. Sedekah meringankan sakaratul maut. Sedekah menjauhkan bala musibah. Sedekah mengundang cinta sayangnya Allah kepada kita. Jadi kalau ada yang sunduk lewatnya semangat. Mana sunduknya, mana? Nggak kuat pengen sedekah ya? Nggak kuat, cinta. Makanya izin. Kalau bunda digerakkan untuk berbuat kebaikan, tanda bunda sedang dicintai sama siapa? Allah. Sholat, sedekah, ketiga silaturahmi. Apa? Silaturahmi. Tingkatkan taatnya dengan silaturahmi. Siapa yang mau dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki, sambungkan tali silaturahmi. 1, sholat. 2, sedekah. 3, silaturahmi. Ini bagian tingkatkan taat sama Allah. Lakukan apa yang Allah cintai, maka Allah akan cintai apa yang lakukan. Dan yang keempat, terakhir. Kalau mau dicintai Allah, amalannya tebar manfaat. Apa? Tebar manfaat. Jadi manusia harus jadi manusia yang apa? Bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. 4 amalan agar dicintai Allah. 1 apa? Perbanyak taubat. 2, tinggalkan maksiat. 3, tingkatkan taat. Ada berapa amalannya? 3, sholat, sedekah, silaturahmi. Dan yang keempat apa amalannya? Tebar manfaat. Jadilah orang yang sibuk dengan kebaikan kepada orang lain. Ibu sayang, teteh, jamaah, jadi orang mah kudu jadi orang baik. Setuju? Senyumnya terpancar, kebaikannya terpancar. Ternyata pada akhirnya hanya orang baiklah yang akan mendapatkan kebaikan. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang saat lahir dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dianya tersenyum, tertawa, sekelilingnya menangis. Ibu, ayah, teteh, semua, hidup kita gak lama di dunia ini, sebentar saja. Setuju? Kejar cinta Allah. Tolong catat ya, sok angkat kameranya, direkam. Lumayan status hari Kamis. Sok diangkat kameranya, direkam baik-baik. Hidup kita di dunia ini tidak lama, sebentar saja. Setidaknya manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan.
1, alam ruh. 2, alam rahim. 3, alam dunia. 4, alam kubur. 5, alam kiamat. 6, alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. 7, alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. 8, alam ditimbangkan, yaumul mizan. 9, alam dihitungkan, yaumul hisab. 10, alam diberikan pertolongan, yaumus syafaat. 11, alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat. 12, alam ditentukan setiap amalan, yaumul akhirah. 2 tempatnya, surga atau neraka. Hidup kita sangat panjang. Jangan sibuk dengan dunia yang sementara, tapi sibuklah mempersiapkan akhirat sebagai tujuan utama kita. Jadilah orang baik, jadilah hamba yang dicintai Allah. 1, perbanyak taubat. 2, tinggalkan maksiat. 3, tingkatkan taat. Dan yang keempat, tebar manfaat. Insya Allah, semoga kita semua jadi orang yang makin dicintai oleh Allah. Istiqomah dalam kebaikan. Dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan insya Allah jannah surga adalah tempat terbaik yang Allah siapkan untuk kita. Jangan lupa tag Ahilman Fauzi. Nanti pakai lagunya Rosa, judulnya Hijrah Cinta ya itu ya. Biar FYP itu biasanya ya di sosmed. Jelas apa jelas? AA gimana caranya memperbanyak taubat? AA gimana caranya meninggalkan maksiat? AA gimana caranya meningkatkan taat? Dan AA gimana caranya jadi orang yang bermanfaat? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Insya jelas apa jelas? Hari ini ada ilmunya, ada manfaatnya. AA masih boleh ceramah lagi di sini? Masih boleh datang lagi ke sini? Tidak bosan? Tidak capek? Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya ya. Besok Sabtu Minggu silakan tonton Trans TV jam 7:30. Mungkin ibu bisa lihat saya di situ. Dan ibu besok foto di depan TV-nya. Ibu bilang aku kemarin ketemu sama orang ini kemarin gitu ya. Mudah-mudahan Allah jaga sehat semua bunda sayang. Makin disayang sama Allah ya. Karena yang paling penting cinta Allah, bukan cinta manusia. Terakhir mau doa boleh? Sunduknya lagi atau udah? Sok sekarang kita buktikan lagi. Membuktikan sunduk yang tadi yang masih 2.000 harus berubah jadi 20.000. Siap? Sambil sholawat hari Jumat. Ya Allah yang berinfak hapuskan dosa-dosanya. Amin. Kabulkan doanya. Amin. Ganti dengan pahala terbaik. Amin. Sok bismillah niatin makin disayang sama Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam
alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhan wala ilaha illallah wallahu akbar, subhan wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, yang di atas belum diambilin ya? Belum ya, baik. Nanti setelah kita doa, silakan sambil jalan dulu. Mungkin harusnya lebih banyak yang bantuin biar bisa cepet. Yang di atas belum ada yang datang ya? Belum ada yang datang, oke. Baik, nanti pas yang datang, mungkin sambil jalan, ayo. Setelah kita infak sodako nanti kita doa sama-sama, boleh ya? Biar makin berkah, sok dijalanin itunya. Mohon doanya, Masjid Doa akan terus menghadirkan program yang baik. AA juga mendengar banyak program-program di masjid ini yang Masya Allah baik sekali. Maka insya Allah dukungan ayah, bunda, jamaah semua akan menjadikan masjid ini terus menghadirkan kebaikan. Insya Allah. Dan Masya Allah setiap kebaikan dari masjid ini dan ada infak sodako kita, maka pahalanya akan mengalir untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doa sama-sama. Silakan sunduk sambil jalan, gak apa-apa, biar semua kebagian infak. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah.
Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Angkat kedua telapak tangan, aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, tidaklah kami berkumpul pagi ini kecuali semua atas takdir-Mu, semua atas izin-Mu, semua atas kebaikan dari-Mu. Ya Allah, terima kasih Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, jika di antara kami ada yang banyak dosa, kami mohon ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Engkau akhirkan acara kami pagi ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami di hari Jumat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, mungkin karena banyaknya dosa kami, begitu banyak ujian yang datang menghampiri kami. Mungkin karena banyaknya dosa-dosa kami, begitu berat hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Wabil khusus dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya. Jika orang tua kami masih hidup, sehatkan badannya. Bahagiakan hari tuanya. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, cintai keluarga kami. Berkahi rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan semua anak-anak kami soleh dan soleha. Ya Allah, cintai anak-anak kami. Lembutkan hatinya, indahkan parasnya, santunkan akhlaknya. Berikanlah rezeki dan takdir baik dalam hidupnya. Ya Allah, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jamaah, silahkan berdoa sesuai dengan doanya masing-masing. Silahkan. Yang sedang diuji, bilang sama Allah. Yang sedang punya masalah, bilang sama Allah. Yang sedang kecewa,
sedang sakit hati, bilang sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang sakit, sembuhkan rasa sakitnya. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang sempit, bukakan jalannya. Ya Allah, jika pagi ini ada yang punya hajat, mudahkan, segerakan hajatnya. Ya Allah, kami pernah berharap kepada manusia, justru kami sakit dibuatnya oleh manusia. Ya Allah, Engkau boleh menguji kami dengan ujian apapun, asalkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau boleh menitipkan beban apapun, asalkan Engkau menolong kami, ya Allah. Ya Allah, jika bukan kepadamu, harus kepada siapa lagi, ya Allah? Kami minta pertolongan atas semua urusan ini. Ya Allah, sepulang dari sini, tingkatkan kebaikan kami. Terima taubat kami. Mampukan kami meninggalkan maksiat, ya Allah. Cabut keinginan kami berbuat maksiat, ya Allah. Istiqomahkan ibadah kami, ya Allah. Bahagiakan hidup kami, ya Allah. Wafatkan nanti kami semua dalam keadaan husnul khawatimah. Dan masukkan semua kami ke dalam surga. Ya Allah, terimalah doa kami. Terimalah sedekah kami. Terimalah taklim kami hari ini. Tambahkan ilmu kami, agar kami jadi orang yang makin baik, ya Allah. Lembut hatinya, tenang hatinya, makin dekat denganmu hari-harinya. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.